Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, sahabat setia Remas STMJ Berkah Dalem. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara, Minggu 24 Mei 2026, yang juga merupakan Hari Raya Pentakosta. Hari ini saya mengambil tema Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11 tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul. Sahabat setia Remas yang terkasih, Injil dalam Kisah Para Rasul hari ini tentang Pentakosta atau biasa disebut turunnya Roh Kudus atas para rasul. Pentakosta sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya hari ke-50 setelah hari Paskah. Mengapa Pentakosta ini sangat istimewa bagi umat Kristiani, khususnya umat Katolik? Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari keistimewaan Pentakosta ini. Yang pertama, Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Pentakosta menunjukkan momen ketika Roh Kudus turun atas para rasul, memberikan mereka kekuatan, keberanian, dan petunjuk dalam mewartakan kabar sukacita Allah. Mereka tidak takut-takut lagi, tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam menjadi saksi tentang kehadiran Tuhan Yesus. Roh Kudus diberikan sebagai penolong yang memperkuat, menghibur, dan mengilhami umat Katolik dalam hidup iman mereka. Yang kedua, Roh Kudus pemersatu dalam keragaman. Pada hari turunnya Roh Kudus, orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa saling dapat memahami kabar baik Injil dalam bahasa mereka sendiri. Ini menandai permulaan misi universal Gereja Katolik untuk menyebarkan ajaran Kristus ke semua bangsa di bumi. Kita sebagai umat Allah dituntut untuk menjadi pelopor persatuan dalam keragaman yang terjadi di masyarakat kita. Yang ketiga, Roh Kudus menjadikan totalitas dalam pelayanan. Para rasul menunjukkan totalitas dalam melaksanakan misi mereka setelah menerima Roh Kudus. Mereka memberikan diri sepenuhnya dalam pelayanan dan penyebaran ajaran Kristus. Makna bagi kita tentu harus meneladani kesungguhan para rasul ini dalam kita membaktikan diri sebagai pewarta kabar sukacita dalam komunitas kita masing-masing. Yang keempat atau yang terakhir, Roh Kudus mengajarkan kita tentang pelayanan. Para rasul melayani orang-orang dari berbagai bangsa dengan menyampaikan pesan Kristus. Sebagai murid, kita juga dipanggil untuk melayani tanpa pamrih, menggunakan bakat dan kemampuan kita untuk membantu orang lain dan membawa kebahagiaan kepada sesama demi kemuliaan Tuhan. Sahabat setia Remas, dari 4 hal di atas kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari manusia, tetapi dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Pentakosta juga mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan sumber kekuatan. Marilah kita membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus untuk memberi keberanian saat kita takut, memberi damai saat kita gelisah, memberi semangat untuk tetap hidup dalam kasih. Karena ketika Roh Tuhan bekerja, hidup yang biasa-biasa saja dapat dipakai menjadi berkat yang luar biasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selamat malam dan berkah dalam.